Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini akan membahas tentang refrigerasi kontrol di kapal. Nah, fungsi kontrol sistem refrigerasi dan tata udara. Jadi suatu unit pendingin udara memerlukan sistem pengontrolan secara otomatis agar dapat beroperasi dengan efektif dan aman, serta ekonomis sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pada prinsipnya sistem pengontrolan ini harus mampu memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk keperluan otomatisasi. Kemudian proses meliputi 3 kategori fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi mengatur dan mengontrol kondisi ruangan. Yang kedua, fungsi proteksi dan perlindungan. Yang ketiga, fungsi operasi dan fungsi ekonomis. Mari kita uraikan masing-masing. Agar sistem pengontrolan yang digunakan dapat melaksanakan fungsi ini, maka diperlukan alat deteksi dan aktuasi yang akan memonitor kondisi ruangan setiap saat melalui berbagai alat deteksi yang digunakan. Dan kemudian mengadakan pengaturan seperlunya untuk mencapai kondisi yang diinginkan melalui peralatan aktuasi yang digunakan. Nah, peralatan deteksi dan aktuasi tersebut antara lain yang biasa digunakan adalah ada termostat, ada pemandistat, ada damper, ada katup, dan relay. Kemudian peralatan tersebut dapat beroperasi secara elektrik dengan menggunakan energi listrik. Dapat juga secara pneumatik menggunakan kekuatan udara tekan. Dan secara elektronik dengan menggunakan bahan semikonduktor dan mikroelektronik berbasis komputer. Kemudian peralatan deteksi dan aktuasi yang digunakan akan berkolaborasi untuk menjaga kondisi suhu dan kelembaban udara ruang yang senantiasa tetap berada pada titik tertentu sesuai keinginan dan perencanaan. Variabel yang dideteksi dan dikontrol meliputi suhu, tekanan, jumlah udara, dan kualitas udara. Kemudian refrigeran dan uap air. Selain itu juga harus dapat mengontrol siklus kompresor, burner atau boiler atau heater secara pasti atau on off sesuai kebutuhan beban. Nah, fungsi daripada proteksi dan perlindungan, sistem pengontrolan yang digunakan harus mampu memberikan fungsi proteksi dan pengaman untuk mencegah mesinnya sedikit mungkin terhadap bahaya kerusakan fatal. Dalam hal ini, sistem kontrol yang digunakan harus mampu mencegah terjadinya suhu tinggi atau suhu yang berlebihan dan bahaya kebakaran. Sebagai contoh, oil pressure control, suction pressure regulator, limit switch, motor overload protection, dan smoke detector. Kemudian fungsi operasi ekonomis. Nah, sistem kontrol yang digunakan harus mampu menjaga operasi mesin pada tingkat yang paling ekonomis dengan mengatur konsumsi energi yang digunakan pada waktu ke waktu disesuaikan dengan kebutuhan beban, misalnya konsumsi air, bahan bakar atau tenaga listrik yang dikonsumsi pada saat beban air kondisioning turun di bawah desain nominalnya. Nah, untuk itu kompresornya harus dilengkapi dengan sistem kontrol yang kapasitas, misalnya dengan menggunakan alat yang disebut dengan auto unloader atau hot gas bypass, damper, dan step control. Nah, kontrol yang
program melalui perangkat komputer yang biasa disebut dengan PLC sering digunakan untuk mengontrol dan memonitor kondisi ruang demi ruang setiap saat untuk menghasilkan operasi sistem yang ekonomis tanpa mengurangi kebutuhan kualitas yang diperlukan. Kemudian menurut aksi spesifik yang dilakukan, maka fungsi sistem kontrol dapat diklasifikasikan sebagai berikut: sebagai pengontrol starting, pengontrol operasi, dan pengontrol kondisi ruang. Yang pertama, fungsi starting atau stopping. Nah, pengontrol starting ini dapat berupa sistem kontrol tunggal atau operasi on-off. Tidak tergantung sistem lainnya atau dapat berupa operasi sekuen yang melibatkan lebih dari sistem aktuasi. Misalnya motor, kompresor, pompa air, dan fan secara interlock. Kemudian fungsi pengontrol operasi. Pengontrol operasi pada prinsipnya mengontrol operasi mesin pada tingkat yang paling efektif dan aman. Sisi kontrol ini dapat mencegah mesin dari bahaya kerusakan fatal dengan melindunginya terhadap adanya suhu dan tekanan yang berlebihan pada bahaya kebakaran. Nah, sistem kontrol ini dapat berfungsi dengan sebagai pengontrol kapasitas pada saat mesin sedang bekerja atau pada saat starting sehingga diperoleh operasi yang otomatis, misalnya high atau low pressure control, dan relay atau freeze protection, temperatur limit control, dan kompresor capacity kontrol. Nah, kemudian fungsi pengontrol kondisi ruang. Ini berfungsi sebagai pengatur kondisi ruang. Sistem kontrol yang digunakan harus mampu mendeteksi kondisi di dalam ruang dari waktu ke waktu meliputi suhu, tekanan, kelembaban udara dalam ruang, dan selanjutnya melakukan berbagai pengaturan untuk menjaga kondisi ruang tetap berada pada batas-batas perencanaan. Kemudian sistem kontrol untuk central station. Nah, untuk menangani kebutuhan ruang yang kondisi pada bangunan besar dan bertingkat, biasanya lebih ekonomis dengan menggunakan central station, yaitu suatu sentral dapat dibangun baik dengan sistem langsung ataupun sistem tak langsung untuk memenuhi kebutuhan operasi cooling. Sistem ini biasanya dilengkapi pula dengan boiler untuk memproduksi uap. Ini untuk keperluan heating ataupun untuk keperluan humidity. Oke. Nah, operasi cooling dan heating ini dapat dikontrol secara manual ataupun dengan secara otomatis, bahkan full otomatis. Nah, terprogram yang berbasis komputer. Oke. Nah, dilihat dari cara peralatan kontrol itu bekerja dan dari jenis tenaga yang digunakan, maka peralatan kontrol dapat dibedakan menjadi 4 klasifikasi, yaitu sistem kontrol elektrik, pneumatik, elektronik, dan kontrol fluida. Nah, banyak sistem kontrol yang menggunakan kombinasi dari sistem tertentu di atas, misalnya sistem pendeteksian menggunakan sistem kontrol, sedang sistem aktuasi menggunakan sistem elektrik untuk mengontrol damper atau katup. Atau ada pula suatu controller yang menggunakan sistem plate atau aktuasi damper menggunakan sistem pneumatik. Ada kontrol starting dan sebagian besar kontrol operasi banyak menggunakan sistem elektrik. Kemudian sistem kontrol elektrik, peralatan kontrol yang digunakan pada sistem kontrol elektrik bekerja bila mendapat penguatan tenaga listrik. Nah, untuk alasan atau aman operator atau pemakai maka digunakan jala-jala bertegangan rendah 25 volt. Oke, nah ini gambar daripada elektrik. Ini juga sistem pneumatik. Berbagai peralatan deteksi atau aktuasi dapat dirancang dengan menggunakan sistem pneumatik yang menggunakan udara tekan dari kompresor udara sebagai tenaga penggerak. Tekanan kerja udara tekan dari kompresor yang diinginkan untuk keperluan kontrol itu biasanya 15 PSI. Dan pendistribusiannya dilakukan melalui pipa terbaga. Ini kontrol daripada sistem room termostat mendeteksi kebutuhan cooling di dalam ruang
tidak terpenuhi, maka akan membuka katupnya secara proporsional sehingga memungkinkan udara tekan dan kompresor dengan variasi tekanan antara 3 sampai 13 PSI melalui mengalir ke dan sekaligus mengoperasikan alat konverter valve atau mesin. Oke, barangkali cukup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kalau ada pertanyaan silahkan lewat Twitter atau lewat email. Salam sehat selalu.